Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sari Amalia. Seorang TKW asal Surabaya yang telah bekerja selama 3 tahun sebagai pengasuh anak di keluarga diplomat di Nigeria. Perempuan sederhana ini tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu drastis. Hanya dalam hitungan minggu, Sari dikenal di kalangan komunitas diaspora Indonesia di Lagos sebagai wanita tangguh, pekerja keras, dan rendah hati. Meski hanya lulusan SMA, kecerdasannya dalam beradaptasi dan mengatur keuangan membuatnya dihormati. Ia jarang bersosialisasi, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah majikannya atau mengaji di waktu luang, hingga suatu hari, hidupnya berubah saat ia diajak menghadiri pesta kapal pesiar milik pengusaha asal Afrika Selatan bernama Musa Kande. Seorang pria tinggi besar, berkulit gelap mengilap, dengan sorot mata tajam namun lembut ketika memandang Sari. Musa dikenal sebagai raja transportasi laut di Afrika Barat, pemilik lebih dari 20 kapal kargo dan 1 kapal pesiar pribadi. Saat itu, Sari hanya menemani teman sesama TKW yang bekerja sebagai juru masak di kapal pesiar Musa. Ia tidak menyangka akan menarik perhatian pria sekelas Musa. Ketika acara berlangsung, Musa menghampirinya langsung, tanpa basa-basi, langsung memperkenalkan diri, dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang mengejutkan Sari. "Saya belajar bahasa Indonesia, karena saya suka budaya kalian, dan sekarang saya bertemu wanita yang saya harap menjadi istri saya," ucap Musa, membuat Sari hampir menumpahkan jus mangga di tangannya. Sari menertawakannya dengan sopan, mengira itu hanya candaan pesta. Namun 3 hari kemudian, mobil hitam datang ke rumah majikannya. Di dalamnya, utusan Musa membawa sepucuk surat lamaran dan dokumen kepemilikan sebuah kapal pesiar mewah bernama Amalia Pearl sebagai mahar. Majikannya kaget, Sari panik. Ia mengira ini bagian dari tipuan atau permainan orang kaya. Tapi setelah diselidiki oleh pihak KBRI dan keluarganya di Surabaya, semuanya nyata. Terguncang oleh keputusan besar itu, Sari meminta waktu 3 hari untuk istihara, dan hari ketiga, ia berkata, "Kalau memang ini jalan yang Allah pilihkan, aku terima, tapi dengan satu syarat, aku tidak akan tinggalkan ibuku." Musa hanya menjawab dengan senyum lebar, "Kapal pesiar ini juga untuk ibumu." 3 minggu kemudian, pernikahan mewah digelar di tengah Samudera Atlantik, di atas kapal yang kini memakai namanya. Namun malam pertama, ada sesuatu yang membuat Sari benar-benar terkejut. Pernikahan Sari dan Musa digelar dengan kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Gaun pengantin rancangan desainer asal Prancis, pesta bertabur lampu kristal di dek kapal pesiar Amalia Pearl, dan tamu undangan dari berbagai negara Afrika dan Eropa membuat malam itu seperti mimpi. Namun di balik senyum dan foto-foto bahagia yang tersebar di media sosial, hati Sari bergemuruh hebat. Ia bukan takut karena Musa, yang selama ini memperlakukannya dengan sangat hormat, melainkan karena ia tahu akan memasuki babak baru kehidupan yang penuh misteri. Ia tak mengenal Musa cukup dalam. Ia tak tahu seperti apa pria itu saat semua lampu dipadamkan dan tinggal mereka berdua. Malam pun datang. Setelah seluruh tamu turun dari kapal dan kapal berlayar perlahan kembali ke Lagos, Sari mengganti gaun pengantinnya dengan gaun tidur satin berwarna biru langit, diberikan khusus oleh Musa, lengkap dengan sulaman namanya di dada. Saat ia masuk ke kamar utama, Musa sudah duduk di tepi ranjang, memakai jubah putih panjang khas Afrika Utara. Ia tidak menyentuh Sari. Sebaliknya, pria itu menatapnya dalam-dalam dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. "Sari, aku ingin kau tahu sesuatu sebelum kita tidur bersama," ucap Musa perlahan, dalam bahasa Indonesia yang nyaris tanpa logat. Sari mengangguk, meski jantungnya berdegup tak karuan. "Aku belum pernah menikah. Bahkan belum pernah tidur dengan wanita manapun. Dan malam ini, aku ingin menceritakan rahasia besar tentang diriku sebelum kau tahu sendiri." Sari menahan napas. Ia pikir, mungkin Musa memiliki penyakit.
atau masa lalu kelam. Atau mungkin, tidak mampu secara fisik, namun Musa berdiri, lalu membuka lemari kayu besar di sudut kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak besi yang tampak berat, lalu menyerahkannya ke Sari. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu, dan saat tutupnya terbuka, Sari ternganga. Di dalamnya tersimpan 3 paspor dengan 3 identitas berbeda, beberapa potong emas batangan, dan, yang paling mengejutkan, sebuah surat rahasia dari Interpol berstempel merah, Classified, Wanted for Undercover Mission. Sari mendongak, menatap Musa dengan napas tercekat. Aku bukan hanya pengusaha, aku agen Rahasari. Terdiam mematung. Jantungnya berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar seisi kamar. Ia kembali menatap isi kotak, 3 paspor dengan nama dan kebangsaan berbeda, emas batangan, dan surat berstempel resmi dari Interpol yang mencantumkan nama Musa Kande sebagai agen penyamaran. Sari mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. "Kamu, agen rahasia?" bisiknya. Musa mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya serius. "Aku tidak boleh bilang ini sebelum kita menikah. Tapi aku tidak mau kamu menjalani hidup bersamaku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku bekerja untuk Interpol, sebagai agen bawah tanah yang menyamar sebagai pengusaha. Dan sekarang, aku sedang dalam misi besar." Sari merasa seperti berada dalam film. Dunia tiba-tiba terasa tidak nyata. Seorang pria yang tampak seperti raja kapal pesiar ternyata hidup dalam bayang-bayang rahasia internasional. "Lalu kenapa kamu menikahi aku?" "Aku cuma TKW. Kenapa bukan wanita bangsawan atau diplomat?" tanya Sari dengan suara bergetar. Musa tersenyum lembut. Ia duduk di samping Sari, menggenggam tangannya, "Karena aku lelah hidup dalam kepalsuan. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kamu wanita sejati. Kamu apa adanya. Kamu punya ketulusan yang sudah lama tidak kutemui dalam dunia gelapku. Dan yang paling penting, aku butuh seseorang yang bukan bagian dari permainan ini. Seseorang yang bisa membuatku tetap waras. Aku ingin kamu jadi pelindung hatiku, bukan sekadar istri." Air mata Sari menetes. Bukan karena takut, tapi karena hatinya hancur dilema. Ia baru saja masuk ke dalam pernikahan dengan segala ketulusan, tapi ternyata suaminya hidup dalam dunia penuh resiko dan tipu daya. "Apakah aku akan ikut terlibat dalam misi-misimu?" tanya Sari, menahan isak. "Tidak, selama kamu tidak memilih untuk ikut. Tapi kamu harus tahu, siapapun yang menjadi istriku akan selalu dibayangi bahaya." Tiba-tiba, suara bep pelan terdengar dari jam tangan Musa. Ia segera berdiri, menatap layar kecil di pergelangan tangannya. Wajahnya berubah serius, ada yang tak beres. "Seseorang baru saja membobol sistem keamanan kapal ini." Sari kaget. "Maksudmu, ada orang lain di kapal?" Musa mengangguk. Matanya tak lagi lembut. Sorot mata seorang agen telah kembali. "Pegang ini," katanya, menyerahkan sebuah senjata kecil yang tersembunyi di balik meja rias. "Mulai malam ini, hidup kita tidak akan pernah sama." Sari menggenggam senjata kecil itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya masih dibalut gaun tidur satin, namun suasana di sekelilingnya berubah mencekam. Lampu kamar mulai berkedip, pertanda sistem kelistrikan terganggu. Musa bergerak cepat, menekan tombol tersembunyi di belakang lemari. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan lorong kecil dengan monitor pemantau keamanan. Ia menatap layar, satu persatu kamera kapal menunjukkan ruangan kosong, hingga pada salah satu layar, terlihat siluet 2 pria bertopeng di dek belakang, menyusup melalui jalur kapal penyelamat. Mereka bukan perompak biasa,
gumam Musa sambil mengatur frekuensi komunikasi. Sari melangkah pelan ke sisinya. Siapa mereka? Mereka adalah pembunuh bayaran internasional. Dikendalikan oleh jaringan mafia Afrika Eropa yang sedang kuincar selama 2 tahun terakhir. Mereka tahu aku menikah hari ini. Itu berarti, kita sudah dijadikan target. Sari nyaris tak percaya. Baru saja tadi siang ia bersanding sebagai pengantin baru. Dan kini, ia menjadi istri seorang target buruan mafia dunia. Musa menyambar jas hitamnya, lalu membuka brankas di dinding. Ia mengambil senjata laras pendek, serta selembar flash disk hitam berlogo elang emas. Flash disk ini isi data operasi rahasia. Kalau aku tertangkap, kamu harus bawa ini ke kedutaan Indonesia. Hanya mereka yang bisa melindungimu, kata Musa serius. Sari menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut yang mencekam. Namun tiba-tiba, bunyi dentuman keras terdengar dari arah dek belakang. Layar kamera menunjukkan salah satu penjaga kapal telah tumbang, tubuhnya diseret ke laut. Mereka mulai bergerak, seru Musa. Tanpa buang waktu, Musa membuka lantai kamar. Sebuah lorong sempit di bawah lantai terbuka, jalan darurat ke ruang kontrol kapal. Ikut aku. Kita harus ambil alih kemudi sebelum mereka sabotase sistem navigasi. Sari menunduk dan menyelinap ke dalam lorong, mengikuti Musa yang melangkah cepat dengan pistol teracung. Nafasnya pendek-pendek, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan akan hal yang belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Baru 5 menit mereka menyusuri lorong sempit, tiba-tiba dari balik tikungan, sosok bertopeng muncul, menodongkan senjata ke arah mereka. Tanpa ragu, Musa melepaskan tembakan. Pria bertopeng itu tumbang, namun dari belakangnya muncul 2 lagi. Lari, Sari! Masuk ruang kontrol dan kunci dari dalam, teriak Musa. Sari tak berpikir panjang. Ia berlari sekencang mungkin, membuka pintu baja menuju ruang kontrol. Dengan tangan gemetar, ia tekan tombol pengunci otomatis. Bruk! 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 Terdengar pukulan keras dari luar pintu. Tapi Sari hanya memejamkan mata, memeluk flash disk dan senjata kecil di dadanya. Ya Allah, selamatkan kami, bisiknya. Sementara di luar sana, Musa bertarung sendirian.